rabbil alamin. Mari mama-mama sekalian yang saya hormati, Ibu Ustadz yang saya hormati juga, yang saya muliakan. Mari kita membahas lagi, mengkaji lagi kitab Minhajul Abidin yang sekarang sudah masuk kepada bab tentang akobah yang keempat, akobah awarin, yaitu rezeki, khawatir, masaib sama qada Allah, takdir Allah. Sekarang masih masalah rezeki, sekarang tawakal. Wa balagona, bismillahirrahmanirrahim, wa balagona, dan telah sampai pada kami anna nabaisyan taba, sesungguhnya seorang yang tukang menggali kubur taba telah bertobat alayadi Abi Yaji Bustami, di hadapan Abi Yaji Bustami, seorang waliullah, seorang sufi. Rahimahullah ta'ala, Allah merahmati padanya. Fasalahu Abu Yazid an halihi. Kemudian Syekh Abu Yazid Bustami bertanya tentang keadaan orang yang suka menggali kuburan. Faqala, lalu menjawab orang yang tukang menggali kuburan. Nabashtu alafa qabrin, aku telah menggali sebanyak 1000 kuburan. Falam aro, maka aku tidak pernah melihat wujuhahum, wajah-wajah mereka yang aku gali, wajah-wajah mereka yang aku gali di kuburan itu, ila kiblati, ke hadapan kiblat. Illa rajulaini, kecuali hanya 2 orang saja. Hanya 0,2% saja. Orang-orang yang dikubur kan biasanya mereka wajib ya dihadapkan wajahnya ke kiblat. Tapi oleh orang yang suka menggali ini, setiap dia kali itu tidak ada yang menghadap kiblat, wajahnya sudah berpaling. Kecuali dari 1000 itu hanya 2 orang saja yang masih menghadap kiblat. Faqala Abu Yazid, lalu berkata si Abu Yazid, masakinu ulaika, kasihan mereka itu, tuhmatu rizki, buruk sangka mereka tentang rizki, kalau di huwiyat ujahum atau hawalat ujahum, buruk sangka mereka tentang rizki itu bisa merubah ujahum, akan wajah mereka aneh kiblat daripada ke arah kiblat. Jadi ketika mereka di dunia itu menganggap buruk sangka tentang rizki, maka pasti dia meninggal walaupun oleh orang yang menguburkan di hadap ke kiblat mukanya, tapi Allah palingkan dari kiblat mukanya. Ini menunjukkan bahwa mereka itu sesat ya. Maka kita jangan begitu. Kita mesti harus yakin rezeki itu Allah adakan buat kita, baik syara maupun akal. Udah kemarin udah dibahas sama Kiai Soleh ya, kita baca. Allah sampai berapa kali itu, 5 kali ya. Satu, menyertakan rezeki dengan penciptaan. Lalu Allah berjanji bahwa Allah itu pemberi rezeki. Cukup Allah menjamin bahwa rezeki itu pasti Allah jamin selama dia masih hidup. Gak cukup Allah berjanji, bersumpah, Arabis sami wa ar, maka demi langit dan bumi, rezeki itu pasti terjadi, pasti diadakan oleh Allah kepada hamba. Gak cukup juga Allah perintahkan untuk tawakal kepada Allah. Saking pentingnya kita bertawakal tentang rezeki. Nah, orang-orang yang dikubur tadi, yang digali oleh seorang penggali kubur, ternyata dari 1000 orang itu hanya 2 orang saja yang masih menghadap kiblat mukanya. Kenapa? Karena mereka buruk sangka tentang rezeki. Wa dzakara ba'du ashabina, dan telah menyebut sebagian teman-teman kami, annahu, dia ra'a rajulan, beliau telah melihat seorang min ahli solahi, daripada orang yang suka berbuat kebaikan. Fasa'alahu, lalu dia bertanya kepada orang yang berbuat baik, an halihi, daripada keadaannya, tentang keadaannya ketika sudah meninggal. Ini biasa dimimpikan ya, dimimpikan seseorang di dalam mimpi. Bagaimana karena seseorang ketika setelah meninggal, tapi orang soleh orang ini. Faqala, bertanya sahabat kami dalam mimpi, hal salim minta bi imanika, apa engkau telah selamat dengan iman kamu? Faqala, menjawab seseorang di dalam mimpi itu,
Inama salamu, hanya saja selamat al-imanu oleh iman, lil mutawakkilin, itu hanya orang yang bertawakal. Penting sekali bertawakal ini karena akan selamat iman kita. Contohnya apa tadi? Contohnya ketika seseorang yang menggali kuburan, ternyata dari 1000 orang hanya 2 orang saja yang masih menghadap kiblat misalnya. Berarti menunjukkan bahwa diterima imannya yang 2 orang itu, yang selainnya nggak terima. Kenapa? Karena nggak tawakal tentang rezeki. Nas'alallah, kami bermohon kepada Allah ayyuslihana, bahwa Allah memperbaiki kami bifadli dengan kepada Allah. Wa yu'akhiruna, dan Allah tidak mengisah kami bima nahnu aluhu, dengan sebab sesuatu yang kami ada menjadi ahlinya. Innahu, Allah arhamu, itu maha penyayang, arrahimin, dari penyayang. Hadhihi, maka inilah kalimatnya, hadhihi, inilah penjelasan. Fa in qulta, maka jika engkau bertanya, fakhbirna, lalu kabarkan, terangkan kepada kami, ma haqiqatul tawakkul. Apa itu hakikat tawakal? Wa hukmuhu, dan apa hukumnya tawakal? Wa ma yalzamul abda fi amri rizki, dan apa yang mewajibkan kepada seorang hamba pada masalah rezeki. Bertanya seseorang, kalau bilang bertanya tentang hakikat tawakal, hukumnya, dan apa yang wajib seorang hamba untuk mensikapi tentang rezeki ini. Fa'lam, maka ketahui olehmu, annahu, sungguhnya yatabayanu laka, telah jelas bagimu, kan jelas bagimu, hadza, tentang ini, tentang masalah bab tawakal, fi arba'ati fusulin, di dalam 4 pasal. Apa saja yang akan memperjelas kita, akan jelas pada kita tentang masalah rezeki ini. Pasal apa saja? Bayanil lafzil tawakkul, 1, akan menjelaskan tentang penjelasan lafaz tawakal, dari mana asal tawakal itu lafaznya. Itu bahasa. Wa mawdhihi, dan tempatnya tawakal, di mana saja tempat tawakal. Wa hadhi, dan batasannya tawakal, apa batasannya? Apa definisinya? Wasnihi, dan apa bentengnya tawakal, sehingga kita bisa terus menjaga ketawakalan kita pada Allah Ta'ala. Fa'amal lafzatu, maka adapun lafaz, fa'in nama, maka sungguhnya hiya itu lafaz tawakal, at tawakkulu, ya tawakkulu. Tafa'ulu daripada wajan tafa'ulu. Takallama, ya takalamu. Tawakal, ya takallau, ya tawakalu. Tawakulan. Takallama, ya takaluman. Dari dapat tapa'ulu. Wajan tapa'ulu. Minal wakalah, diambil daripada wakalah. Pamu tawakilu, bermula orang yang bertawakal, apa sih? Ala ahadi, atas seorang, huwaladzi, ialah orang, yatakhiduhu, yang menjadikan seseorang, bimanzilatil wakili, menepati kedudukan seorang wakil seseorang. Kita menjadi seseorang menjadi wakil kita. Itu tawakal. Ala qaumi, yang bisa melaksanakan bi amrihi, urusannya orang itu. Al-domini, yang bisa menjamin, yang kita ambil sebagai wakil kita, ya aslihi, untuk kebaikan orang yang menjamin itu, orang yang mewakilkan itu. Al-kafi, yang bisa mencukupi lahu, bagi yang mewakilkan itu. Menonggoi takalufin, tanpa membebani, wahtimamin, dan menganggap penting. Fahadihi jumlatuh, maka adalah kesimpulannya atau batasannya tentang tawakal. Jadi tawakal adalah kita menjadikan seseorang untuk melaksanakan urusan kita, yang yakin dia itu bisa menjamin untuk masalah kita dan bisa mencukupi untuk kita. Berarti kalau kita tawakal Allah, berarti kita jadikan Allah sebagai zat yang bisa mengurus urusan kita, yang yakin bisa menjamin kemaslahatan kita dan mencukupi kebutuhan kita. Kita tawakal. Jadi kalau kita tawakal, kita berarti menjadikan Allah sebagai wakil kita untuk mengurus kita, untuk menjamin kita dan untuk mencukupi kebutuhan kita. Itu definisi tawakal.
Fa'amal wa amal mawdi'u, dan adapun tempatnya tawakal, fa'lam, maka ketahui olehmu anna tawakkula, sesungguhnya tawakul ismun mutlakun, ialah isim mutlak, nama yang memang itu enggak ada kaitannya, tapi dia umum mutlak. Isim mutlak ini masih dari bahasa ya. Fi salasil mawdi'a, di dalam 3 tempat. Apa saja sih tawakal sih itunya? Apa? Eh, kemana saja sih konteksnya ya? Konteks tawakal kemana saja ini konteksnya? Ahaduha, salah satunya fi mawdi'il qismati, di dalam konteks tempat pembagian. Wahya, dan bermakna qismah asyiqatu, percaya penuh billahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala, bi annahu, ialah bahwasanya Allah la yaqutuka, bi annahu, dan sesungguhnya ya, ialah bahasa sesungguhnya la yaqutuka, tidak akan hilang kepadamu maqusimalaka, sesuatu yang akan dibagi kepadamu pasti datang. Yakin betul apa-apa yang Allah beri kepada kita pasti nyampe kepada kita. Jangan khawatir. Kita itu selama kita hidup, Allah beri rezeki, pasti ada rezekinya selama kita hidup. Nah, pasti datang kepada kita, gak akan luput, gak akan hilang dari kita. Nah, itu percaya penuh dalam tempat qismah, pembagian. Bahwa Allah bagikan kepada kita rezeki kita. Pasti yakin nyampe kepada kita itu. Fa inna hukmahu, maka sesungguhnya hukumnya ini, inna hukmahu, maka hukumnya Allah la yatabadul, tidak akan berubah. Sejak Allah tetapkan kita punya umur, kita hidup, lalu Allah tetapkan rezeki kita, maka tetap itu nggak akan berubah. Pasti terselesaikan. Termasuk rezeki pasti nyampe kepada kita rezeki. Hari ini apa, besok apa, lusa apa, pasti nyampe. Nggak akan hilang dari kita. Wahada wajibun, maka ini wajib disami dengan mendengar. Dari mana? Dengan mendengar Al-Quran, firman Allah, atau hadis Rasulullah. Kita baca, ya, kita pelajari itu firman Allah sama hadis Rasulullah. Pasti akan kita dapatkan keterangan ini. Wasan yang kedua, fi mawdhi'in nusrati, pada tempat pertolongan Allah, tawakal. Bahwa al-i'timadu, ialah berpegang teguh, wal wasaqatu, dan percaya penuh, bin nasrillahi azza wa jalla, dengan pertolongan Allah azza wa jalla. Pasti Allah akan menolong kita. Laka bagimu, idza nasartahu, jika engkau menolong Allah, wajahata, dan engkau bersungguh-sungguh dalam menolong Allah. Apa maksudnya menolong agama Allah? Ya, mempertahankan keimanan kita, mempertahankan keislaman kita, dan mempertahankan ketaatan kita kepada Allah sungguh-sungguh, pasti Allah tolong. Allah Ta'ala, Allah berfirman, fa idza azamta fatawakal Allah. Apabila kau telah berazam, fatawakal Allah, maka bertawakal kepada Allah. Berazam untuk taat kepada Allah, berazam untuk kita berdakwah kepada Allah, menyembahkan agama Allah, menolong agama Allah, menolong orang-orang yang lemah, melayani orang-orang yang lemah, ya, pasti Allah tolong kita. Tawakal kepada Allah, pasti Allah akan tolong kita. Ali Imran ayat 159. Wa qala, dan berfirman Allah juga di Al-Qur'an, in tansurullaha, jikalau kalian menolong Allah, yansurukum, pasti Allah akan menolong kalian. Di surat Muhammad ayat 7. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala juga, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan karena Allah pasti, mesti, haqqan, pasti terjadi, benar terjadi, alaina, atas kami, kata Allah, nasrul mu'minin, menolong orang-orang mukmin, yang benar, orang mukmin, yang benar keimanannya. Wahada, dan ini wajibun, itu wajib bil wa'di, dengan janji Allah, pasti terjadi. Allah berjanji. Bagaimana kita memupuk keyakinan ini? Bagaimana kita memupuk ketawakalan ini? Ini Allah sudah sampaikan. Bang Ghazali sudah paparkan dari alam kita, dari hamba kita, sampai mana kita memperkuat tawakal kita kepada Allah dengan berbagai macam metode-metode yang beliau sampaikan di kitab ini. Wasalisu, dan yang ketiga, fi mawdhi'i rizki. Tawakal itu adalah isim mutlak di dalam tempat rizki.
wal hajati dan keperluan. Bi annahu ta'ala ialah Allah Ta'ala mutakafir, Allah akan menanggung bima yuqimu berdasarkan enggak nyuruh kemana tadi pagi. Kan Ya aku kan enggak disuruh gitu. Untuk berkhidmat pada Allah. Nah, ini secara akal juga kita bisa kita maklumi, bisa kita mengerti. Allah menyuruh kita untuk beribadah, untuk berkhidmat pada Allah. Gak mungkin Allah biarkan badan kita tidak dijamin kebutuhannya. Pasti Allah jamin. Dia hanya seseorang pembantu yang mengabdi pada majikannya. Gak mungkin majikan membiarkan pembantunya kelaparan, gak bisa tidur, gak bisa punya pakaian, pasti diperhatikan makannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, tidurnya. Karena mau melayani si Tuhan. Sama Allah juga. Ya secara akal ya. Apalagi Allah yang tahu betul kebutuhan hamba. Wa tanabakana bihi min ibadatihi, dan bisa memungkinkan bihi dengan jaminan Allah itu min ibadatihi daripada beribadah kepada Allah. Allah berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah bahwa barang siapa tawakal kepada Allah, bahwa maka Allah hasbuhu akan mencukupinya. Ini janji Allah juga. Wa qala shadiqul amin, dan pernah bersabda yang benar, yang terpercaya, yaitu Rasulullah SAW, la tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar tawakalnya kalian kepada Allah, la rajaqakum, sungguh Allah akan memberi engkau rezeki kama yurjaqul thairu, sebagaimana diberi rezekinya seekor burung, tagdu, pagi-pagi si burung itu khimaso, masih kosong perutnya, wataruhu, dan dia pulang sore-sore bitonan, penuh perutnya. Begitulah kalau kita bertawakal Allah dan benar-benar tawakalnya, pasti Allah jamin itu, seperti hanya burung atau hewan lain, kucing, ayam, dan lain-lain yang hidup di muka bumi. Selama itu hewan masih diberi umur, pasti Allah berikan rezekinya. Tawakal tuh hewan itu, walaupun dia nggak punya akal, nggak punya ilmu, tapi dia tawakal ke Allah, yakin rezekinya ada. Wa hadza paradun, dan ini adalah fardu. Lazimun, yang lazim ditaati untuk sebagai seorang hamba. B dalil akli, baik dengan dalil akal ya, tadi sudah sampaikan bahwa nggak mungkin Allah sebagai yang menyuruh kita untuk beribadah, berkhidmat, tidak memperhatikan rezekinya, nggak mungkin. Kita aja juga di manusia aja, seorang majikan nggak mungkin melantarkan pembantunya untuk melayani dia, pasti dijamin makannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, tidurnya. Apalagi Allah, itu dari akal. Wa syar'i, dan dari syara, yaitu Allah sampaikan di Al-Qur'an dan dari sampaian Rasulullah SAW. Jami'an seluruh. Keduanya, akal dan syara. Wa hadza, dan ini huwal asyharu, ialah yang paling masyhur. Wa aghlab, dan paling umum. Minhu, daripada tempat yang ketiga ini. Ani, yaitu aku maksud dengan yang umum dan lebih masuk ini, atawakkulu fi maudhi rizki, ia tawakal pada tempat rezeki. Jadi paling umum, paling masuk itu tawakal dan tempat rezeki. Bahwa maksudul min hadza, pasti, dan itulah rezeki yang dimaksud di pasal ini. At-tawakkulu mana? Maudhi tawakkuli idzan wa rizqu. Maka tempat tawakul idzan, jika demikian, ya rezeki. Wa huwa rizqu, yaitu rezeki. Al-madmunu, rezeki yang dijamin. Bima qala ulama, pada sesuatu, pada bahasan yang telah berkata para ulama. Wa innama abilah, dengan Allah. Wa innama yatadihu laka hadza, dan hanya saja akan jelas bagimu ini penjelasan tentang tempat rezeki, tawakal dalam tempat rezeki,
bibayani aksa rizki, ya dengan menjelaskan bagi-bagi rezeki. Nah, supaya jelas ya tentang tawakal rezeki ini, tentang rezeki ini, maka perlu gitu ya, perlu disampaikan penjelasan tentang bagi-bagi rezeki. Fa'lam, maka ketahui olehmu. Anarizqo, sesungguhnya rezeki arba'atu aqsamin itu ada 4 bagian. 4 bagian. Madmunun 1, rezeki madmun, rezeki yang dijamin oleh Allah. Yaitu untuk tegaknya tubuh kita untuk beribadah Allah. Selama kita masih beri umur dan disuruh oleh ibadah, maka selama itu Allah jamin rezekinya untuk tegaknya tubuh kita. Artinya gizi yang masuk pada tubuh kita. Makanan yang masuk pada tubuh kita. Wa maksumun, yang kedua rezeki maksum yang dibagikan. Wa mamlukun, dan yang ketiga rezeki yang dimiliki. Wa mu'udun, dan yang keempat rezeki yang dijanjikan oleh Allah. Nanti ada penjelasannya. Amunun apa, yaitu tentang gizi, makanan yang masuk ke tubuh kita untuk menguatkan tubuh kita untuk ibadah Allah. Pasti itu. Maksumun yang dibagi itu udah mahfud. Udah mahfud. Kalau bagikan nanti kita hari ini seorang sekian rezekinya, udah itu nggak akan meleset daripada yang dituliskan dia mau. Wamlukun, dan rezeki yang dimiliki. Kita setelah kita dapat bagian rezeki, kita miliki, beli mobil, beli rumah, beli tanah dan sebagainya. Di barang-barang. Dan yang dijanjikan itu untuk orang yang bertakwa Allah. Tambahan orang bertakwa, rezeki yang Allah berikan. Fal madmunu, maka bermula rezeki yang dijamin, wal ghidha, ialah gizi, makanan yang masuk ke tubuh kita. Wa bihi, dan sesuatu bihi, dengan gizi itu, dengan sesuatu itu, iwa mobilnya tegaknya tubuh kita. Duna sairil asbabi, bukan sebab-sebab yang lain. Nah, gizi ini dan sesuatu yang bisa meningkatkan tubuh ini tidak mesti dengan makanan. Ya. Bisa dengan makanan, bisa jadi orang itu bisa pada kuat dengan makanan, ya ada. Atau memang tidak mesti dengan makanan. Bisa seseorang tidak makan sebulan masih kuat, ya itu Allah berikan gizi di situ. Bisa jadi hanya dengan bertasbih, bertahlil gitu, sehingga kuat badannya seperti hanya malaikat. Kan? Nah, itu bantu dijamin untuk kita beribadah kepada Allah, bahwa kita masih tegak berdiri untuk ibadah kepada Allah. Tidak mesti dengan sebab-sebab gitu ya. Memang ada sebab, dengan sebab juga. Fadzamanu, maka bermula jaminan minallahi ta'ala, daripada Allah Ta'ala, lihadzan, baik inilah untuk ini, untuk macam inilah itu rezeki yang dijamin. Wa tawakkulu, bermula dalam tawakal, wajib tawakal biizaihi, dengan berbetulannya tawakal bidalil syar'i, bidalil aqli, dengan akal, wa syar'i, dan syara. Tadi disampaikan ya. Jadi kenapa kita wajib tawakal berhadapan dengan ini, dengan rezeki madmunun gitu ya. Itu bisa ditangkan dengan dalil akal dan dalil syara. Li'an Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala kalafana khidmatahu, Allah telah membebani kita, menugasi kita untuk berkhidmat pada Allah, beribadah pada Allah. Atau untuk taat pada Allah. Bi'abdani, dengan badan kita, disuruh sholat, kita sholat untuk berdiri, ruku, perlu tenaga. Kan? Perlu daya upaya. Kita puasa, menahan lapar, kan perlu daya upaya. Maka zakat, dan sebagainya. Fadzamina, maka Allah jamin mayasudu, sesuatu yang bisa menutup khalal binyati, akan celah-celahnya tubuh kita, supaya kita gak ada celah untuk lemah gitu. Linakuma, supaya kita bisa menegakkan bima kalafana, dan sesuatu yang beban kita, tugas kita, supaya kita bisa menegakkan atau menunaikan tugas kita. Sehingga pasti Allah berikan gizi kepada kita supaya kita bisa menegakkan atau melaksanakan tugas kita. Wa qala ba'dhu masyayikhil karamiyah, dah berkata sebagian guru-guru karamiyah, kalaman, akan
perkataan hasan yang baik ala aslihi atas pokoknya tawakal gitu. Domana ari arzakil ibad yaitu tentang jaminan rezeki-rezeki hamba-hamba Allah wajibun itu wajib kata guru-guru karomiyah fi hukmillahi ta'ala di dalam hukum Allah ta'ala li sasati asya'a karena 3 perkara. Ahluha salah satunya annahu sunnya Allah sayyidun itu adalah tuan wa nanu abidu dan kita adalah hamba-hambanya. Allah sebagai majikannya, kita sebagai pembantunya. Wala sayyidi dan atas sayyid wajib atas tuan kifayatu munatil abidi mencukupi kebutuhan hamba-hambanya. Kama anna al abidi khidmat sayyidi sebagaimana wajib atas seorang hamba berkhidmat kepada tuannya. Ini ada timbal balik hak kewajiban. Itu satu. Wasanya kedua, annahu sunya Allah khalaqahum. Allah menciptakan makhluk mutajina yang membutuhkan makhluk ila rizki pada rizki. Wa yaj'al lahum dan Allah mengajar bagi mereka bagi makhluk sabilan akan jalan ila talabihi kepada mencari ya rizki. Kenapa? Illa yaduna ma huwa rizquhum. Karena mereka enggak tahu apa itu rezekinya. Wa aina huwa di mana itu rezekinya? Wa mata huwa dan kapan ada rezekinya? Yatlubuhu agar si hamba bisa mencari apa bentuk rezekinya, di mana rezekinya adanya, dan kapan mengambilnya. Bi ainihi dengan aina rezeki min makan dari tempat-tempat. Wa waqtihi dan pada waktunya kapan bisa mencapai itu. Liasilu ilahi sehingga sampai sehamba pada rezeki itu. Pawajib maka wajib Allah ketuan gitu ya. Ayat yahum bahwa Tuhan mencukupi hamba-hambanya. Al-amr mereka akan perkara rezeki itu. Wasilahum dan menyampaikan hamba-hambanya ilahi pada rezeki itu. Nah itu yang kedua alasan kenapa Allah menjamin rezeki kita. Wasaisul yang ketiga, annahu sukunya Allah kalafahum membebani kepada makhluk ala khidmat untuk berkhidmat kepadanya, mengabdi kepadanya, beribadah kepadanya. Wa talab rezeki sedangkan mencari rezeki syagilun itu akan membimbangkan anha daripada mengajarkan hikmah beribadah melayani Allah akan bimbang ke situ. Maka wajib baginya bagi Allah ya ayak yahum bahwa Allah mencukupi mereka al munata akan beban-bebannya. Ya taparagu sehingga hamba-hamba itu punya kesempatan banyak lilih mati untuk berkhidmat. Itu alasan kenapa Allah jamin hamba rizkinya. Dan kita yakin dengan jaminan itu karena 3 perkara tadi. Wahada kalamun ini adalah perkataan lam yuhid di asal rububiyah orang yang tidak bisa mengetahui dengan rahasia ketuhanan. Jadi mungkin kata Mojali ini dari sisi saja lah. Kalau tahu rahasia Tuhan mungkin tidak seperti ini, ada hal lain lebih dekat lagi. Wal qailu dan berkata bi anna Allahi wajibun taihun. Dan bermula berkata ialah bahwasanya Allah sesungguhnya wajib atas Allah gitu ya. Memberi rezeki gitu ya, wajib memberi rezeki pada hambanya. Taihun itu adalah sesat. Jadi enggak wajib sebenarnya Allah memberi rezeki. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa kabarnya dengan rezeki. Allah bisa aja menyiapkan sebab lain tanpa dengan bentuk qadza gitu ya, bentuk rezeki yang physically ya, yang berbentuk benda, makanan. Nah, Allah bisa saja seseorang bisa kabarnya tanpa makan minum. Seperti malaikat kan. Nah, paham ini
yang mengatakan bahwa Allah wajib memberikan rezeki kepada hambanya itu taihun, itu sesat. Itu kata Imam Ghazali. Waqad awdahna, sungguh telah kami jelaskan fi fanil kalam, di dalam ilmu fan kalam, ya, ilmu tauhid, hasadahu akan kerusakan pikiran ini, ya, bahwa Allah wajib memberikan rezeki kepada hamba-hamba. Bukan wajib, itu mah adalah jaiz, ya, jaiz. Karena bisa saja Allah itu memberikan seseorang kuat badannya tanpa makan minum. Silakan nanti dibaca di dalam bab tentang atau ilmu tentang tauhid. Wal naraji, dan akhirnya kita kembali ila maksudi, kepada maksud min koordinat, kepada tujuan kita mempelajari ini. Jadi kita kan bagaimana kita memiliki akidah yang benar, lalu sikap kita dalam hal rezeki yang benar juga. Jangan sampai kita membahas tentang tawakal rezeki kita bahas, tapi tauhidnya kita lupakan. Imam Ghazali memberikan begitu. Ini satu lagi ya. Wa amma rizqul maqsumu, dan ada apa rezeki yang dibagikan, bahwa ma qasamahullahu subhanahu wa ta'ala wa katabahu fi lahum mafuli. Ialah sesuatu yang Allah bagikan. Sesuatu itu, dan Allah tetapkan sesuatu itu di lauh mahfuz. Ma yakluhu, apa yang dia makan, wa yashabuhu, dan apa yang dia minum, wa basu, dan apa yang dia pakai. Kullu wahidin, oleh setiap seseorang. Bimiknarin, dengan kadar, waktu dan waktu, muakoti yang tadi tentukan. Azidu, yang enggak bertambah, orang yang khusus enggak berkurang. Pasti itu dia mahfuz sudah ditetapkan segitu, enggak nambah enggak kurang. Wa yataqaddamu, yang tidak akan datang, tidak akan didahului, wa yatakhir, tidak akan mundur. Amma kutiba, sesuatu yang tadi ditetapkan di ainnya sesuatu. Kama qala Nabi SAW, besar dari Rasulullah SAW, arizku maqasum makrukun. Rezeki itu telah dibagikan dan telah diselesaikan. Dan selesai di situ. Sejak kita ada dalam kandungan ibu kita ketika berumur bulan. Udah diselesaikan, udah dibagikan di situ. Minhu, daripada rezeki. Rasa takwa takin, tidak, bukan karena takwanya orang bertakwa, bizaidin, bisa bertambah di situ. Tidak. Wala bujuru fajirin, dan tidak pula durhakanya durhaka binakisihi, bisa berkurang di situ. Tetap enggak berkurang, bertambah di situ, tetap segitu-gitunya. Sesuai dengan yang Allah tetapkan di dalam mahfuz. Enggak kurang, enggak nambah. Orang takwa enggak nambah karena takwanya. Orang durhaka enggak berkurang karena durhakanya. Tetap segitu. Berarti wa amam mamluku, dan apapun yang mamluk dan dimiliki, fama yang memiliki kullu wahidin, maka suatu yang dimiliki suatu oleh setiap seseorang min amal dunia, daripada harta dunia, ala hasabi ma qadarallahu ta'ala, atas menurut yang Allah takdirkan, maka sama lahu, dan Allah bagikan lahu baginya, ayam nikahu, bahwa dia memiliki rezeki, bahwa min rezeki lahir, itu adalah rezeki Allah. Ya, kita bagikan tadi, berikan mobil, berikan rumah, berikan emas. Allah Ta'ala, Allah berfirman, anfiku mimma razaqnakum, infakkanlah mimma razaqnakum, sesuatu yang kami berikan kepada engkau, miliki. Mimma malaknakum, yang telah kami milikkan kepada engkau. Wa ma ma'udu, dan adapun bermula rezeki yang dijanjikan, bahwa ma wa'adallahu ta'ala al-muttaqin, sesuatu yang Allah janjikan kepada orang bertakwa, pada orang yang bertakwa, min ibadi, daripada hamba Allah. Bisyarti takwa, dengan syarat takwa. Bagi orang bertakwa, Allah akan janjikan salatnya bertakwa, salat halalan, sebagai yang halal, min kadin, tanpa capek. Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa may taqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan jadikan kepadanya jalan keluar. Wajuku, dan Allah beri rezeki dia min haitsu la yahtasib, dari tempat yang tidak disangka-sangka. Ini adalah rezeki mauhudun. Itu mauhudun yang
yang dijanjikan. Itu untuk orang yang bertakwa dengan syarat takwa orang. Fahadhihi, maka inilah yang 4 tadi, aksam rezeki, bagi-bagi rezeki. Itu rezeki madmunun, maksumun, mamlukun, dan ma'uhudun. Wa taqulu inna ma yajibu bi iza'il madmuni. Dan takkan hanya saja wajib itu berhadapan dengan rezeki yang dijamin daripada bagi-bagi rezeki. Pak lam dari maka kata. Jadi yang tawakal itu di rezeki madmunnya, itu tawakal. Sama kita itu diberikan umur, ajal belum tiba, maka rezeki bahwa kita masih bisa hidup, bisa tegak, bisa melaksanakan ibadah, pasti Allah tunaikan rezeki kepada kita. Itu barangkali bahasan hari ini sampai sini saja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.